berpartisipasi dalam wawancara hari ini. Saya senang bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Anda mengenai pengalaman Anda dalam mengasuh anak. Kami harap wawancara ini dapat memberi wawasan yang bermanfaat bagi para pengguna aplikasi dan juga tim kami. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan pada saudara Yohanes, berapa usia Anda? Usia saya 24, Apakah Anda seorang ibu atau ayah? saya seorang ayah. Berapa banyak anak yang Anda asuh? Satu anak, Usianya, usianya 6 tahun. tingkat pendidikan paling akhir dan jurusannya? Saya sarjana sastra. Apakah Anda menjadi pengasuh anak penuh waktu, full time? Tidak, karena saya bekerja. Oke. Apakah Anda memiliki akses ke beberapa perangkat elektronik? Iya, Apakah Anda bisa menggunakan aplikasi edukasi untuk anak-anak? bisa. Apa jenis aplikasi yang paling sering digunakan untuk anak-anak? Misalnya digunakan YouTube. Oke, YouTube Kids itu ya. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan intinya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, menurut Anda, mengapa pengembangan keterampilan motorik dan visual spasial penting bagi anak? Tentang kepentingan pengembangan keterampilan motorik dan visual spasial, saya yakin bahwa keterampilan tersebut sangat penting bagi perkembangan anak-anak. Dengan meningkatkan kemampuan motorik dan visual spasial, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan koordinasi dan keterampilan memecahkan masalah yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari mereka. Oke. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya nomor 2, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam melatih keterampilan motorik dan visual anak-anak? Tantangan terbesar dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak-anak adalah menentukan cara yang menyenangkan dan menarik bagi anak-anak untuk belajar. Anak-anak cenderung cepat bosan dengan latihan yang monoton, sehingga penting untuk mengembangkan cara yang menarik dan interaktif untuk mengajarkan keterampilan tersebut. Oke, selanjutnya nomor 3, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi edukasi untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda? Eh, ya, saya sendiri sebagai pengembang aplikasi edukasi telah membuat beberapa aplikasi yang dapat membantu melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak. Pengalaman saya adalah bahwa anak-anak sangat menikmati menggunakan aplikasi untuk belajar, terutama jika aplikasi tersebut interaktif dan menantang. Oke, ya, jika aplikasi yang berarti. Pertanyaan selanjutnya nomor 4, bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Untuk mengukur keberhasilan dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak, saya percaya bahwa penting untuk memperhatikan kemajuan dan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Selain itu, observasi terhadap anak saat anak mereka menggunakan aplikasi atau berlatih secara langsung juga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan mereka. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda fitur apa yang paling penting dalam aplikasi yang digunakan untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Menurut saya, fitur yang paling penting dalam aplikasi untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak adalah interaktif dan menyenangkan. Anak-anak lebih cenderung belajar dengan cara menyenangkan dan interaktif, sehingga penting untuk menawarkan fitur yang menarik dan menantang bagi mereka. Oke. Pertanyaan keenam,
Apa pendapat Anda tentang fitur menjiplak gambar, mencari perbedaan gambar, dan tebak hewan dalam aplikasi teknologi for Child? Bagaimana Anda melihat manfaatnya dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Saya sangat mendukung fitur menjiplak gambar, mencari perbedaan gambar, dan tebak hewan dalam aplikasi teknologi for Child. Fitur-fitur tersebut dapat membantu melatih keterampilan motorik dan visual spasial mereka dengan cara menyenangkan dan interaktif. Sehingga dengan prinsip-prinsip yang saya sebutkan sebelumnya. Sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya sebutkan sebelumnya. Baik, pertanyaan terakhir untuk pertanyaan inti, apa saran atau masukan yang Anda miliki untuk pengembangan aplikasi teknologi for Child yang lebih baik lagi dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Untuk masukannya, pengembangan aplikasi teknologi for Child yang lebih baik dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak, saya merekomendasikan untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, mendengarkan umpan balik dari pengguna dan terus melakukan evaluasi akan membantu untuk meningkatkan kualitas aplikasi tersebut. Oke. Sekian untuk pertanyaan intinya, kita beralih ke 3 pertanyaan akhir. Fokus ke motor. Ya, karena Pertanyaan nomor berapa yang menurut Anda harus difokuskan? nomor 5, karena nomor tersebut mewakili kebutuhan saya sebagai pengasuh anak dalam membantu proses pengembangan anak. Selanjutnya, ada 2 nomor lagi, mungkin. Ada nomor 1 dan nomor 6. Nah, oke. Oke. Ini merupakan 3 poin utamanya ya, menurut Anda sebagai untuk berbicara. Kurang lebihnya selamat malam. Malam. Oke, perkenalkan, saya merupakan developer aplikasi teknologi for Child. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam wawancara hari ini. Saya senang bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Anda mengenai pengalaman Anda dalam mengasuh anak. Kami harap wawancara ini dapat memberi wawasan yang bermanfaat bagi para pengguna aplikasi dan juga tim kami. Oke, yang pertama, Saudara Tasnim untuk usianya. Saya usia 30 tahun. Apakah Anda seorang ibu? Iya, baru jadi ibu. Berapa anak yang Anda asuh? 1. Untuk usianya, Untuk usia 8 tahun. tingkat pendidikan Anda? Pendidikan terakhir saya SMA. Ya. Oke. Selanjutnya, apakah Anda menjadi pengasuh anak penuh waktu, full time? Enggak sih, saya separuh waktu. Separuh waktu. Apakah Anda memiliki akses ke beberapa perangkat elektronik? Iya, Apakah Anda bisa menggunakan aplikasi edukasi untuk anak-anak? iya biasanya pakai aplikasi edukasi. Lalu jenis aplikasi apa yang paling sering digunakan untuk anak-anak? Untuk saat ini sih seringnya pakai YouTube untuk anak-anak itu. Oke. Oke, untuk pertanyaan pembukanya seperti itu. Selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan intinya. Oke, pertanyaan pertama, menurut Anda, mengapa pengembangan keterampilan motorik dan visual spasial penting bagi anak? Eh, Ya, mungkin karena itu perlu untuk melatih saraf motorik anak-anak agar anak-anak juga bisa mengenal bentuk, warna, terus tekstur yang ada di sekitarnya
dan juga untuk melatih indranya, indra melihat, raba, rasa mungkin. Oke. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Tantangannya mungkin di anak-anak kan pada usia ya usia masih anak-anak ya, jadi kebanyakan sering bermain, senang bermain, jadi untuk belajar mungkin agak males. Jadi tantangannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak tentang edukasi itu cukup sulit. Oke. Selanjutnya, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi edukasi untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Jika iya, bagaimana pengalaman Anda? Selama ini hanya menggunakan aplikasi dari YouTube aja sih, ya, dari HP yang mungkin sekiranya bisa membantu anak-anak untuk belajar. Jadi belum banyak aplikasi ya, pengalaman penggunaan dalam aplikasi untuk Eh, belajar ya. Belum untuk Ya, aplikasi, mungkin dari mainan edukasi aja sih. Kalau aplikasi belum pernah. oke. Selanjutnya, bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Ya mungkin ketika anak-anak mulai bisa mengenal visual, warna, menurut saya tuh mereka sudah berhasil dan bisa melatih juga motorik anak-anak dari cara dia dapat memperkenalkan benda-benda di sekitarnya. Oke. Selanjutnya, menurut Anda, fitur apa yang paling penting dalam aplikasi yang digunakan untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial pada anak? Eh, Fitur yang paling penting mungkin bagaimana cara anak bisa mengenal, ada fitur yang bisa mengenal warna, terus bentuk-bentuk di aplikasi yang nanti bisa untuk jadi media pembelajaran ya. Jadi eh, anak-anak dapat mengenal lebih mudah tentang warna atau aplikasi atau bentuk yang mereka inginkan, Oke. yang mereka tahu lah. Oke. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Apa pendapat Anda tentang fitur menjiplak gambar, mencari perbedaan gambar, dan tebak hewan dalam aplikasi teknologi virtual kami? Bagaimana Anda melihat manfaatnya dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial pada anak? Ya itu dulu sih sering ya kalau menggambar itu emang untuk anak-anak cukup bagus karena anak-anak bisa mengenal hewan juga dari gambar-gambar hewan, menggambar hewan itu. Setelah itu melatih ini sel motoriknya juga eh, dari cara bentuk, menggambar bentuk hewan, menjiplak gambar, itu menurut saya bermanfaat juga untuk melatih bentuk visual dan motoriknya anak-anak. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa saran atau masukan yang Anda miliki untuk pengembangan aplikasi teknologi virtual yang lebih baik lagi dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial pada anak? Eh, Mungkin bisa dibuat aplikasi yang menarik dengan banyak warna atau gambar-gambar yang dapat membuat anak-anak itu lebih semangat. Terus ya fiturnya juga kayak tadi selain menggambar menjiplak ditambahin dengan cara memperkenalkannya dengan baik aja sih gimana. Karena anak-anak juga masih dalam apa ya eh, belajar itu kan belum belum yang sepenuhnya pengen belajar, masih suka-suka, masih senang-senang. Jadi ya sebisa mungkin membuat anak-anak merasa nyaman sama aplikasinya nanti. Gitu Oke. aja sih. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang diberikan untuk pertanyaan inti ini. Selanjutnya, untuk Ya. dari ketujuh jawaban pertanyaan inti ini, menurut Anda, tiga masalah paling utama menurut Anda dalam melatih keterampilan anak dalam motorik dan visual spasialnya pada pertanyaan nomor berapa? Yang paling utama. Yang pertama. Eh, yang paling utama itu kayak tantangan besar tadi, gimana melatih keterampilan motorik itu yang nomor dua. Oke, Terus nomor dua. eh, untuk fitur kali ya.
fitur aplikasi harus kayak gimana itu juga tantangan sih. Karena kita harus mengenal dulu anak-anak itu maunya kayak gimana, senangnya apa. Itu Selanjutnya nomor 5 mungkin ya? juga, Oke, iya nomor 5. Sama ini keberhasilan. keberhasilan. Nomor 4, Oke, iya, untuk mengetahui gimana keberhasilan. oke. Baik, untuk pertanyaan inti sudah cukup seperti itu. Lalu Aplikasi yang emang memudahkan bagi kita yang mengasuh anak. Bisa membuat anak. terima kasih banget. Terima kasih. Oke, kurang lebih. Selamat malam, perkenalkan saya merupakan developer aplikasi teknologi for Child. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam wawancara hari ini. Saya senang bisa mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Anda mengenai pengalaman Anda dalam mengasuh anak. Kami harap wawancara ini dapat memberi wawasan yang bermanfaat bagi para pengguna aplikasi dan juga tim kami. Baik, eh, pertanyaan yang saya ajukan yang pertama untuk saudari Puspita Oktaviani. Yang pertama, berapa usia Anda? 28 tahun. Apakah Anda seorang ibu atau ayah? Ya, saya seorang ibu. Berapa banyak anak yang Anda asuh? Anak saya kebetulan cuma satu sih. Berapa usia anak yang diasuh? 7 tahunan. Tingkat pendidikan paling akhir dan jurusannya? Tingkat pendidikan paling akhir saya S1 dengan jurusan teknik. Oke. Apakah Anda menjadi pengasuh full-time? Ya, betul. Apakah Anda memiliki akses ke beberapa perangkat elektronik? Ya, Oke. Apakah Anda bisa menggunakan aplikasi edukasi untuk anak-anak? ya bisa. Lalu, apa jenis aplikasi yang paling sering Anda gunakan untuk anak-anak? Sejauh ini sih ada YouTube Kids mungkin ya. Oke. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan intinya. Yang pertama, menurut Anda, mengapa pengembangan keterampilan motorik dan visual spasial penting bagi anak? Menurut saya sih, karena anak-anak itu membutuhkan pengembangan keterampilan motorik dan visual spasial itu untuk membantu mereka ya dalam mengenali bentuk, kemudian mengenali warna, ukuran, dan jarak juga, serta bisa membantu dalam kemampuan berbicara dan menulis mereka. Oke. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Mungkin tantangan terbesarnya ini ya, untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak, menciptakan aktivitas yang menarik dan menyenangkan. Kemudian juga ada memberikan motivasi yang cukup agar si anak ini mau untuk berpartisipasi gitu. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi edukasi untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Jika iya, bagaimana pengalaman Anda? Sejauh ini ya sih pernah menggunakan beberapa aplikasi edukasi untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak ya. Untuk contoh atau beberapa aplikasi yang cukup efektif dan menyenangkan menurut saya pribadi, tetapi yang lain itu tidak terlalu berminat gitu pada anak. Untuk yang minatnya itu mungkin ya itu tadi sih, mungkin YouTube Kids ya, karena anak saya juga masih usia 7 tahunan gitu. Oke. Berarti dengan aplikasi video ya. Aplikasi video. Iya, betul. Selanjutnya, bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Keberhasilannya mungkin dapat diukur
melalui peningkatan kemampuan mereka ya dalam mengenali berbagai bentuk, kemudian dari warna, kemudian untuk ukuran benda gitu, dan ya jarak juga sih gitu, serta kemampuan mereka dalam berbicara dan juga menulis. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, fitur apa yang paling penting dalam aplikasi yang digunakan untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Menurut saya sih fitur yang paling penting dalam aplikasi untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak, fitur-fitur yang interaktif ya tentunya, karena untuk anak-anak agar bisa semakin apa ya, menyenangkan gitu buat belajarnya. Kemudian dan memberikan motivasi juga untuk si anak ini agar mau untuk belajar lebih gitu. Oke, baik. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 6, apa pendapat Anda tentang fitur menjiplak gambar, mencari perbedaan gambar, dan tebak hewan dalam aplikasi teknologi for Child kami? Bagaimana Anda melihat manfaatnya dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Menurut pendapat saya, fitur menjiplak gambar, kemudian tadi disebutkan juga ada mencari perbedaan gambar, dan juga tebak hewan ya dalam aplikasi teknologi for Child ini sangat-sangat berguna ya dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak saya terutama, karena fitur tersebut sangat ya interaktif gitu, interaktif, menantang, dan juga menyenangkan sih. Oke. Untuk pertanyaan inti terakhirnya, apa saran atau masukan yang Anda miliki untuk pengembangan aplikasi teknologi for Child yang lebih baik lagi dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Saran saya untuk pengembangan aplikasi ini mungkin ini ya, untuk menyediakan berbagai aktivitas itu bisa lebih divariasikan gitu, agar si anak ini tidak bosen gitu ya kalau lama-lama di dalam aplikasi tersebut. Serta mungkin bisa diberikan pilihan level kesulitan gitu, biar si anak ini juga lebih tertantang untuk belajar gitu, yang berbeda ya, level kesulitan yang berbeda mungkin, agar aplikasi tersebut itu tadi sih, tetap bisa menarik daya minat dari anak-anak gitu ya, dengan berbagai tingkat usia juga. Oke, Oke, selanjutnya dari 7 jawaban yang telah diberikan, menurut Anda 3 permasalahan utama dari proses melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak, menurut Anda nomor berapa? 3 yang utama. Kalau disuruh pilih 3 yang utama, menurut saya sih untuk nomor yang awal tadi ya, nomor 1, tentang pengembangan keterampilan motorik dan visual spasial untuk anak-anak gitu. Terus kalau nggak salah nomor 5 deh tadi. Ada fitur-fitur yang penting tadi di dalam aplikasi, sama nomor 6 ya mungkin untuk fitur yang menjiplak gambar, terus ada fitur yang mencari perbedaan gambar, dan tebak hewan juga tadi. Oke, Jadi menurut baik. saya ya 1, 5, 6 sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Si anak ini komunikatif. bicara dengan saya tentang Selamat malam, perkenalkan saya merupakan developer aplikasi teknologi for Child. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam wawancara hari ini. Saya senang bisa mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Anda mengenai pengalaman Anda dalam mengasuh anak. Kami harap wawancara ini dapat memberi wawasan yang bermanfaat bagi para pengguna aplikasi dan juga tim kami. Baik, untuk Saudari Pinky Setia Lestari, untuk usianya, Usia saya 24 tahun. apakah Anda seorang ibu? Tidak. Berapa banyak anak yang Anda asuh?
1. Untuk usia anaknya, Untuk usia anaknya 4 tahun. tingkat pendidikan paling akhir dan jurusan. Eh, pendidikan SMA jurusan IPA. Selanjutnya, apakah Anda menjadi pengasuh full-time? Ya, Apakah Anda memiliki akses ke beberapa perangkat elektronik? ya, Apakah Anda bisa menggunakan aplikasi edukasi untuk anak-anak? ya bisa. Selanjutnya, apa jenis aplikasi yang paling sering Anda gunakan untuk anak-anak? Untuk saat ini yang sering saya gunakan YouTube Kids. Oke. Oke, selanjutnya, untuk pertanyaan inti yang pertama, menurut Anda, mengapa pengembangan keterampilan motorik dan visual spasial penting bagi anak? Karena pengembangan keterampilan motorik dan visual spasial penting bagi anak karena kedua keterampilan tersebut merupakan dasar bagi banyak aktivitas sehari-hari seperti menulis, membaca, dan bermain. Melalui latihan yang tepat, anak-anak dapat memperbaiki koordinasi tangan sampai mata, kepekaan visual, dan kemampuan spasial mereka. Oke. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Memastikan bahwa latihan yang diberikan tepat dan bervariasi agar tidak menjadi membosankan bagi anak-anak. Selain itu, anak-anak yang mengalami kesulitan dalam hal ini mungkin dapat memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal latihan dan pengajaran. Oke. Selanjutnya, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi edukasi untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial? Jika iya, bagaimana pengalaman Anda? Pengalaman saya sendiri bervariasi tergantung pada kualitas dan desain aplikasi tersebut. Oke. Tergantung desain aplikasi. Oke, selanjutnya, nomor 4, bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Saya melihat apakah mereka mampu menyelesaikan tugas yang lebih sulit, lebih terampil dalam melakukan aktivitas tertentu, dan menunjukkan kemajuan yang positif dalam hal koordinasi tangan, mata, dan kepekaan visualnya. Oke, selanjutnya nomor 5. Menurut Anda, fitur apa yang paling penting dalam aplikasi yang untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Fitur yang memungkinkan pada anak-anak untuk berlatih dengan cara yang menyenangkan dan bervariasi, serta memperbaiki kemampuan mereka dalam berbagai aspek seperti koordinasi tangan, mata, dan kepekaan visual. Oke. Selanjutnya, apa pendapat Anda tentang fitur menjiplak gambar, mencari perbedaan gambar, dan tebak hewan dalam aplikasi Technology for Child? Bagaimana Anda melihat manfaatnya dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Mungkin boleh diulang. Apa pendapat Anda tentang fitur menjiplak gambar, mencari perbedaan gambar, dan tebak hewan dalam aplikasi Technology for Child? Bagaimana Anda melihat manfaatnya dalam melatih keterampilan motorik visual spasial anak? Saya merasa fitur menjiplak gambar, mencari perbedaan gambar, dan tebak hewan dalam aplikasi teknologi sangat bermanfaat dalam melatih keterampilan motorik dari visual spasial anak. Fitur-fitur ini hanya menyenangkan, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan anak dalam pengamatan visual, koordinasi tangan, mata, dan kemampuan spasial. Oke, untuk pertanyaan inti yang terakhir, apa saran atau masukan yang Anda miliki untuk pengembangan aplikasi Technology for Child yang lebih baik lagi dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak?
mungkin saya sarankan untuk mengembangkan fitur-fitur baru yang bervariasi dan menantang, serta mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna dalam pengajaran dan latihan. Saya juga berharap aplikasi tersebut dapat memberikan feedback yang jelas dan positif kepada anak-anak, agar mereka merasa termotivasi untuk terus berlatih dan memperbaiki keterampilan motorik dan visual spasialnya mereka. Oke, selanjutnya untuk rating dari masalah pengasuh anak, menurut Anda poin pada pertanyaan nomor berapa yang utama? Poin 651. 6, oke, urut ya, 6, 5, 1. Selanjutnya untuk pertanyaan tambahan. Untuk pertanyaan tambahannya ada 3 pertanyaan. Apakah Anda memiliki rekomendasi atau ide baru terkait aplikasi untuk anak-anak? Mungkin saya masih merekomendasikan YouTube Kids untuk ide pada anak-anak, karena aplikasi tersebut mungkin masih sangat menarik, seperti video animasi yang sangat menarik untuk anak-anak dapat melihat. Itu menarik rasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya merupakan developer aplikasi Technology for Child. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam wawancara hari ini. Saya senang bisa mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Anda mengenai pengalaman Anda dalam mengasuh anak. Kami harap wawancara ini dapat memberi wawasan yang bermanfaat bagi para pengguna aplikasi dan juga tim kami. Oke. Untuk saudari Ida, untuk usianya mungkin bisa diberitahu. Saya usianya 26 tahun. Apakah seorang ibu? Ya, Bapak punya anak yang diasuh? 1. Usianya 2 tahun. Tingkat pendidikan paling akhir dan jurusannya? S1. Apakah Anda menjadi pengasuh full time? Ya, Apakah Anda memiliki akses ke beberapa perangkat elektronik? ya, Apakah Anda bisa menggunakan aplikasi edukasi untuk anak-anak? bisa. Apa jenis aplikasi yang paling sering Anda gunakan untuk anak-anak? Aplikasi untuk mewarnai. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan utama. Menurut Anda, mengapa pengembangan keterampilan motorik dan visual spasial penting bagi anak? Menurut saya, pengembangan keterampilan motorik dan juga visual spasial itu sangat penting bagi anak-anak karena untuk membantu mereka itu dapat mengenali bentuk, warna, ukuran, jarak juga bisa, dan juga bisa membantu dalam kemampuan berbicara dan menulis anak-anak. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial pada anak? Menurut saya mungkin menciptakan aktivitas yang menarik dan menyenangkan, lalu ada bisa memberikan motivasi dan cukup juga agar anak itu mau berpartisipasi. Itu mungkin merupakan tantangan besar dalam melatih keterampilan motorik dan juga visual spasial anak. Selanjutnya, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi edukasi untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial pada anak? Jika iya, bagaimana pengalamannya? Ya, saya pernah menggunakan beberapa aplikasi edukasi untuk melatih keterampilan motorik dan juga visual spasial anak, di mana beberapa aplikasi tersebut itu cukup efektif dan juga cukup menyenangkan bagi anak-anak, tapi juga ada aplikasi yang kurang menarik, beberapa. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Mungkin yang bisa dijadikan indikator keberhasilan dalam melatih keterampilan motorik dan juga visual spasial anak itu yaitu peningkatan kemampuan anak dalam mengenali bentuk, mengenali ukuran, mengenali warna, mengenali jarak, serta kemampuan
berbicara dan juga menulis Oke. anak. Sebenarnya menurut Anda, fitur apa yang paling penting dalam aplikasi yang untuk melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Fitur yang interaktif dan juga menyenangkan, serta fitur yang dapat memberikan motivasi yang cukup agar anak-anak itu dapat mau berpartisipasi. Selanjutnya, apa pendapat Anda tentang fitur menjiplak gambar, mencari perbedaan gambar, dan tebak hewan dalam aplikasi teknologi for child? Bagaimana Anda melihat manfaatnya dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial anak? Dari yang disebutkan tadi, menjiplak gambar, mencari perbedaan gambar, dan juga tebak hewan itu fitur yang cukup bermanfaat dalam melatih keterampilan anak, karena fitur itu kayak memberikan tantangan, tapi juga memberikan kesenangan bagi anak. Yang terakhir, apa saran atau masukan yang Anda miliki untuk pengembangan aplikasi teknologi for child yang lebih baik lagi dalam melatih keterampilan motorik dan visual spasial pada anak? Saran saya untuk pengembangan aplikasi teknologi for child ini adalah menyediakan berbagai aktivitas yang lebih beragam dan juga menarik, serta menawarkan kesulitan atau level yang berbeda untuk menjaga agar aplikasi ini tetap menarik bagi anak-anak dengan berbagai tingkat usia dan juga keterampilan. Baik, dari tujuh permasalahan yang sudah disampaikan, jawaban dari permasalahannya bisa diurutkan mana 3 permasalahan utama menurut Anda? Mungkin yang nomor 6 itu nomor 1 ya. Selanjutnya, Lalu untuk nomor 5 itu nomor 2. oke. Dan nomor 1, nomor 3. Oke. Baik, selanjutnya kita beralih ke 3 pertanyaan tambahan untuk kami. Apakah Anda memiliki rekomendasi atau ide baru terkait aplikasi? Suatu gitu membuat tadi. Juga anak-anak itu dapat belajar karena ya seperti saya bilang tadi, anak-anak nggak hanya belajar tapi juga bisa bermain. Oke. Seperti itu. Yang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satira Jati Rahayu dengan NIM 2020-399. Di sini saya akan melakukan map interview berdasarkan 3 poin utama yang telah diambil dari wawancara tadi. Variabel pertama yang dapat diambil tadi yaitu yang dirasakan ketika melatih keterampilan anak, terus yang dirasakan ketika menggunakan aplikasi anak-anak, dan yang dirasakan ketika melihat fitur aplikasi anak-anak. Nah, skala penilaian tersebut ada dari mudah, menengah, hingga sangat sulit. Mungkin Saudara Yohanes untuk variabel yang pertama bisa dipilih mudah, menengah, Untuk atau sulit. pertama, mudah. Mudah. Terus selanjutnya yang variabel kedua, Menengah. menengah. Selanjutnya variabel yang ketiga, Variabel yang ketiga, sulit. sulit. Ini merupakan perwakilan dari 3 poin-poin tersebut yang nantinya akan kami kembangkan untuk proses pembuatan aplikasi. Baik, terima kasih untuk waktunya, Saudara Yohanes. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satira Jati Rahayu dengan NIM 2020-399. Di sini saya akan melakukan map interview di mana dari wawancara sebelumnya kita sudah mendapatkan 3 variabel utama yang akan dilanjutkan untuk proses-proses selanjutnya. Variabel yang pertama yaitu yang dirasakan ketika melatih keterampilan anak, yang dirasakan ketika menggunakan aplikasi anak-anak, dan yang dirasakan ketika melihat fitur aplikasi anak-anak. Skala penilaian dari masing-masing variabel ada dari mudah, menengah, dan sangat sulit. Mungkin dari Saudari Tasnim bisa memberikan pendapatnya untuk variabel yang pertama yang dirasakan ketika melatih keterampilan anak. Menengah. Menengah. Selanjutnya, variabel yang kedua yang dirasakan ketika menggunakan aplikasi anak-anak. Sulit. Sulit. Oke, selanjutnya, yang dirasakan ketika melihat fitur aplikasi anak-anak. Sulit. Oke, sulit. Terima kasih untuk Saudari Tasnim. Mungkin seperti itu untuk map interviewnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satira Jati Rahayu dengan NIM 2020-399. Di sini saya akan melakukan map interview berdasarkan 3 variabel utama yang telah dipilih melalui wawancara tadi. Oke, di sini saya menyediakan 3 variabel dan skill-skillnya, di mana skillnya ada dari mudah, menengah, dan sulit. Oke, untuk yang variabel pertama, yaitu yang dirasakan ketika melatih keterampilan anak. Mungkin Saudari Puspita Oktaviani bisa memberi pendapatnya. Mudah sih menurut saya. Mudah. Selanjutnya, yang dirasakan ketika menggunakan aplikasi anak-anak. Menengah. Menengah. Selanjutnya, yang dirasakan ketika melihat fitur aplikasi anak-anak. Menengah sih menurut saya. Oke, menengah. Baik, terima kasih untuk Saudari Puspita Oktaviani untuk map interviewnya. Ini kami gunakan untuk melanjutkan pengembangan aplikasi kami untuk metode pembelajaran untuk anak-anak. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan melakukan map interviewnya dari 3 variabel tadi yang sudah kami lakukan berdasarkan wawancara.
Mungkin bisa dinilai untuk variabel 1, 2, 3-nya dari skala mudah, menengah, dan sulit. Sulit yang pertama ada variabel yang dirasakan ketika melatih keterampilan anak, yang kedua yang dirasakan ketika menggunakan aplikasi anak, dan yang ketiga yang dirasakan ketika melihat fitur aplikasi anak. Mungkin dari variabel pertama. Untuk variabel pertama yang saya rasakan ketika melatih keterampilan anak, mudah. Oke. Yang kedua, Untuk variabel 2 yang saya rasakan ketika menggunakan aplikasi anak-anak, menengah. oke. Untuk variabel ketiga, Untuk variabel yang terakhir yang saya rasakan menengah juga. oke. Baik, ketiga variabel ini akan kami gunakan untuk melanjutkan proses kami dalam perkembangan aplikasi teknologi for Child. Terima kasih untuk waktunya dan informasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satirian Jatin Rahayu dengan NIM 2020-399. Di sini saya akan melakukan live interview dengan responden saudari Ibu Ida untuk melanjutkan dari ketiga variabel yang sudah terpilih pada wawancara sebelumnya, yaitu yang variabel pertama ada yang dirasakan ketika melatih keterampilan anak, yang kedua dirasakan ketika menggunakan aplikasi anak-anak, dan yang ketiga dirasakan ketika melihat fitur aplikasi. Skillnya ada dari mudah, menengah, dan sulit. Mungkin dari variabel 1, saudari Ibu Ida. Menengah. Menengah. Untuk variabel kedua. Menengah. Baik, untuk yang ketiga. Sangat sulit. Sulit. Oke. Baik, terima kasih untuk saudari Ibu Ida untuk masukannya. Ini akan membantu kami dalam proses pengembangan aplikasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini saya akan memverifikasi 3 variabel di map interview yang sebelumnya, yaitu variabel pertama yang dirasakan ketika melatih keterampilan anak, yang dirasakan ketika menggunakan aplikasi anak-anak, dan yang dirasakan ketika melihat fitur aplikasi anak-anak. Mungkin saudari Niken bisa memberi pendapatnya dari skala mudah, menengah, hingga sulit untuk variabel pertama. Untuk variabel pertama, saya menjawab mudah. 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 Untuk variabel kedua, saya menjawab menengah. Oke, selanjutnya. Dan untuk variabel ketiga, saya juga menjawab menengah. Oke, baik. Terima kasih untuk saudari Niken untuk masukannya untuk kami. Verifikasi ini kami lakukan untuk memverifikasi apakah kebutuhan pada map interview itu sudah cukup atau belum. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satriani Rayu dengan NIM 2020-399. Di sini saya akan melakukan proses verifikasi interview kepada stakeholder Maulidi Harismawati. Untuk variabelnya ada 3, yaitu yang dirasakan ketika melatih keterampilan anak, yang dirasakan ketika menggunakan aplikasi anak-anak, dan yang dirasakan ketika melihat fitur aplikasi anak-anak. Untuk skillnya ada mudah, menengah, sampai sulit. Mungkin pendapatnya untuk variabel 1. Menengah. Oke, untuk variabel 2. Sulit. Oke, selanjutnya untuk variabel ketiga. Sulit. Baik. Terima kasih untuk responden Maulidi Harismawati. Ini kami gunakan untuk mendukung pendapat stakeholder awal untuk proses map interview. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satriani Rayu dengan NIM 2020-399. Di sini saya akan melakukan saya akan melakukan verifikasi map interview dari 3 variabel sebelumnya yang dilakukan dengan stakeholder utama. Untuk variabel yang pertama ada yang dirasakan ketika melatih keterampilan anak, yang kedua yang dirasakan ketika menggunakan aplikasi anak-anak, dan yang ketiga yang dirasakan ketika melihat fitur aplikasi anak-anak. Skillnya ada dari mudah, menengah, dan sulit. Mungkin saudari Selsa bisa memberikan pendapatnya untuk variabel 1. Menurut saya variabel 1 itu menengah. Oke. Untuk variabel 2-nya. Juga menengah. Oke. Lalu untuk variabel ketiga. Untuk ketiga sulit. Oke. Terima kasih responnya kepada saudari Selsa. Ini kami gunakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satriani Rayu dengan NIM 2020-399. Di sini saya akan melakukan verifikasi map interview dari stakeholder sebelumnya. Di sini saya akan melakukan verifikasi ke 3 variabel, yaitu yang pertama yang dirasakan ketika melatih keterampilan anak, terus selanjutnya yang dirasakan ketika menggunakan aplikasi anak-anak, dan yang dirasakan ketika melihat fitur aplikasi anak-anak. Skillnya ada dari mudah, menengah, hingga sulit. Mungkin saudari Jurat untuk variabel pertamanya, pendapatnya? Mungkin menengah menurut saya. Mungkin variabel pertamanya bisa diulang. Kalau menurut saya mudah ya Mbak. Oke. Untuk variabel kedua, Menengah. baik. Untuk variabel terakhir, Menengah juga menurut saya. oke. Baik, untuk hasil verifikasi ini kami gunakan untuk
memverifikasi bahwa stakeholder sebelumnya sudah cukup untuk map interview ini. Kurang lebihnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satria Rayu ingin menjelaskan tentang penerimaan akseptasi kriteria dari Bu Sari sebagai stakeholder sebagai pengasuh anak. Oke, di sini saya akan melakukan testing tentang akseptasi kriteria. Di mana sebelumnya saya sudah membuat beberapa positive case dan negative case. Untuk positive case yang pertama, di sini sudah tersedia splash screen, di mana ketika klik icon aplikasi maka akan keluar splash screen seperti ini. Lalu ini untuk menunya, menu aplikasi. Ini ada ketika klik button mulai pada splash screen. Ini untuk tampilannya. Lalu selanjutnya ini untuk leveling. Ini terjadi ketika kita klik salah satu menu game, maka akan otomatis ada beberapa level-level yang harus dilewati. Selanjutnya ini untuk ketika memilih game menjiplak, ketika kita klik salah satu level yang terbuka, maka akan ada keluar fitur game tersebut. Lalu ini untuk tutorial menjiplak, ini terjadi ketika klik button tutorial yang berbentuk tanda tanya, maka akan ada keluar pop-up seperti ini, tutorial yang tentunya dengan kata-kata yang sangat menginspirasi anak-anak ya. Selanjutnya ini untuk lihat tutorial menjiplak, di sini akan menampilkan animasi, pensil akan menampilkan contoh cara menjiplaknya. Selanjutnya ini untuk fitur cari perbedaan. Ini fitur cari perbedaan gambar. Ini ketika kita klik game cari perbedaan gambar, maka akan ada keluar dua gambar yang akan dibandingkan yang atas dan yang bawah. Nah, yang ini untuk tutorialnya sama seperti tadi, klik tanda tanya, lalu akan keluar pop-up cara bermainnya. Selanjutnya ini untuk lihat tutorialnya, sini akan juga menampilkan animasi berupa CTA atau call to action untuk mengklik salah satu objek gambar. Lalu ini untuk fitur game hewan, di sini akan menampilkan vektor hewan atau hewan yang dianimasikan dengan pilihan jawaban, ketika pilihan jawaban. Lalu ini untuk tutorialnya, sama seperti tadi, diklik dulu tanda tanyanya, lalu akan keluar pop-up tutorial. Selanjutnya ini juga seperti tadi, akan keluar animasi tutorial untuk menebak hewan dengan berupa CTA atau call to action. Lalu ini merupakan halaman scoring ketika selesai mengerjakan game dengan sempurna, lalu game berakhir maka akan keluar jika mengerjakan dengan sempurna maka akan keluar bintang 3 lalu tulisannya correct. Lalu pilihan lanjut dan home. Hanya ini untuk negative case. Lalu untuk negative case-nya ketika memilih level dan memilih level yang belum terbuka atau yang masih bergembok ini, lalu akan ada pop-up levelnya belum dibuka maka ini pengguna harus menyelesaikan level tersebut dengan 3 bintang. Lalu ini untuk negative case jika anak-anak menerima atau mendapat skor rendah atau bintang 1, maka akan ada halaman pop-up ayo latihan lagi dengan kata-kata yang tentunya memotivasi anak-anak. Selanjutnya ini jika garis yang digambar tidak sesuai atau keluar dari bidang menjiplak, maka akan ada opsi menghapus. Ini hapus untuk menghapus garis yang keluar dari bidang gambar. Lalu ini jika objek yang dipilih belum tepat, maka akan ada keluar pop-up sedikit lagi, coba cari lebih teliti, kamu hampir menemukan perbedaannya. Selanjutnya ini untuk jika opsi jawaban yang dipilih belum tepat, maka akan diambilkan opsi yang dipilih yang salah itu dan beserta gambarnya, agar anak tersebut bisa membandingkan gambar yang dipilih itu sudah benar atau belum. Mungkin itu untuk akseptasi kriterianya. Apakah sudah bisa diterima untuk fitur-fitur tersebut? Sudah bisa diterima. Baik, terima kasih untuk Ibu Sari untuk akseptasi kriterianya. Kalau bisa maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Satria Rayu dari 2020-2019. Sini saya akan menjelaskan tentang testing akseptasi kriteria kepada 3 stakeholder yang hadir. Jadi untuk yang positive case pertama yaitu jika kita klik icon aplikasi maka akan keluar splash screen seperti ini. Yang tentunya dengan tampilan tidak menarik dan children friendly. Selanjutnya ketika klik button mulai pada splash screen tadi maka akan keluar ketiga menu yaitu menjiplak, cari perbedaan gambar dan tebak hewan. Selanjutnya jika kita klik salah satu game maka aplikasi akan menampilkan tampilan menu level di mana level yang tidak ada gemboknya merupakan level yang bisa dimainkan. Selanjutnya jika kita klik salah satu level yang terbuka maka aplikasi akan menampilkan tampilan game menjiplak gambar. Ini untuk jika memilih game menjiplak gambar. Lalu ini untuk di tutorial menjiplak gambar. Ketika kita klik button tutorial, maka aplikasi akan menampilkan tampilan teks tutorial game menjiplak gambar. Selanjutnya ini untuk melihat tutorial menjiplak, ketika klik button lihat tutorial, lalu aplikasi akan menampilkan tampilan tutorial game menjiplak gambar. Lalu ini untuk game cari perbedaan gambar, ketika kita klik game cari perbedaan, lalu aplikasi akan menampilkan tampilan game cari perbedaan gambar. Selanjutnya yaitu untuk tutorial cari perbedaan gambar, ketika klik button tutorial pada game cari perbedaan, maka aplikasi akan menampilkan tampilan teks tutorial game cari perbedaan. Selanjutnya untuk melihat tutorial cari perbedaan, ketika klik button tutorial, aplikasi akan menampilkan tutorial game cari perbedaan gambar berupa animasi atau CTA-nya, call to action. Selanjutnya untuk game tebak hewan, ketika klik menu game tebak hewan, maka aplikasi akan menampilkan game tebak hewan di mana ada tersedia animasi hewannya, lalu ketika option pilihan, lalu juga button tutorial. Selanjutnya untuk game tebak hewannya, ketika klik menu game tebak hewan, aplikasi akan menampilkan tampilan teks tutorial game tebak hewan. Nah, ini terjadi jika kita klik tombol tutorial yang berbentuk tanda tanya ini. Lalu untuk lihat tutorial game tebak hewan, yaitu kita klik menu lihat tutorial tadi, aplikasi akan menampilkan game tebak hewan dengan tutorialnya berupa animasi, di mana sebelumnya kita klik yang di sini lihat tutorial, maka akan ada aplikasi berupa CTA untuk mengarahkan anak tersebut klik salah satu jawaban. Selanjutnya untuk ketika selesai mengerjakan game dengan sempurna, ketika game berakhir, maka aplikasi akan menampilkan tampilan skor seperti ini. Lalu ini untuk negative case-nya, ketika memilih level dan memilih level yang belum terbuka, maka aplikasi akan menampilkan pop-up dan penjelasan karena level belum terbuka. Selanjutnya diberikan kondisi skor rendah jika game yang dikerjakan belum maksimal. Lalu aplikasi akan menampilkan skor. Di skor di negative case ini, anak-anak akan seperti tadi yang sudah saya jelaskan akan tetap mendapatkan kalimat motivasi agar tetap bisa termotivasi untuk belajar. Lalu ini untuk game menjiplak gambar, ketika garis yang digambar tidak sesuai atau keluar dari bidang menjiplak, lalu aplikasi akan menyediakan menu dengan objek penghapus untuk menghapus garis yang tidak sesuai. Ini menu penghapusnya. Lalu untuk game cari perbedaan gambar, ketika objek yang dipilih belum tepat, maka aplikasi akan menampilkan pop-up dengan kata-kata motivasi, yaitu ini skip lagi dan berulang-ulang. Selanjutnya di game tebak hewan, ketika opsi jawaban yang dipilih belum tepat, aplikasi akan menampilkan pop-up dengan kata-kata motivasi serta menampilkan gambar hewan yang dipilih. Jadi ketika jawabannya salah, akan menampilkan top-up animasi hewan tersebut. Jadi ini dapat menambah pengetahuan anak juga. Untuk akseptasi kriteria positif dan negatif case-nya seperti itu, mungkin dari responden 1 sebagai satu Nisa mungkin bisa diberikan pendapatnya apakah sudah bisa diterima atau belum. Sudah baik, sudah bisa diterima dengan baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk saudari kita. Ya, menurut saya sudah cukup jelas yang bisa diterima dengan baik. Selanjutnya untuk saudari Asiani Anissa. Iya, bisa diterima dengan baik. Baik, terima kasih untuk ketiga responden untuk masukannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satria Rayu dari 2020-2019. Di sini saya akan melakukan testing selanjutnya yaitu testing akseptasi kriteria kepada salah satu stakeholder yaitu Ibu Maulidia. Oke, untuk di akseptasi kriteria ini terdapat 2 case yaitu positive case dan negative case. Untuk positive case yang pertama yaitu ketika membuka aplikasi dan klik icon aplikasi maka aplikasi akan menampilkan splash screen dengan tampilan yang menarik dan children friendly. Selanjutnya
Ini untuk halaman aplikasi, ketika klik button mulai pada splash screen, maka aplikasi akan menampilkan tampilan menu awal di mana terdapat 3 menu awal, yaitu menjiplak, cari perbedaan, dan ketahuan. Selanjutnya, untuk positif selanjutnya yaitu leveling. Ketika klik salah satu menu game, maka aplikasi akan menampilkan tampilan menu level di mana level yang tidak ada menunya merupakan level yang bisa dimainkan. Lalu untuk game menjiplak, ketika klik salah satu level yang terbuka, maka aplikasi akan menampilkan tampilan game menjiplak gambar. Lalu ini untuk tutorial menjiplak, ketika klik button tutorial, aplikasi akan menampilkan tampilan teks tutorial game menjiplak gambar. Lalu ini untuk lihat tutorial menjiplak, ketika klik button lihat tutorial, lalu aplikasi akan menampilkan tampilan tutorial game menjiplak gambar. Ini menampilkan animasinya. Lalu ini untuk game cari perbedaan gambar, ketika klik game cari perbedaan, lalu aplikasi akan menampilkan tampilan game cari perbedaan. Ini untuk tutorial cari perbedaan gambar, ketika klik button tutorial, maka aplikasi akan menampilkan tampilan tutorial game mencari perbedaan gambar. Lalu ini untuk lihat tutorial cari perbedaan, ketika klik button lihat tutorial, maka aplikasi akan menampilkan animasi tutorial game mencari perbedaan. Lalu ini untuk game Taiwan, ketika klik menu game Taiwan, maka aplikasi akan menampilkan tampilan game Taiwan. Lalu ini untuk tutorial game Taiwan, ketika klik menu tutorial game Taiwan, maka aplikasi akan menampilkan tampilan teks tutorial game Taiwan tersebut. Lalu selanjutnya, untuk lihat tutorial game Taiwan, ketika klik lihat tutorial game Taiwan, maka aplikasi akan menampilkan animasi tutorial game Taiwan. Selanjutnya, ketika selesai mengerjakan game dengan sempurna, ketika game berakhir, maka aplikasi akan menampilkan tampilan skor seperti ini. Lalu untuk negatif case-nya, ketika memilih level, lalu memilih level yang belum terbuka, maka aplikasi akan menampilkan pop-up penjelasan karena level belum terbuka. Lalu ini untuk skor rendah, ketika game yang dikerjakan belum maksimal, lalu aplikasi akan menampilkan skor dengan kata-kata yang motivasi. Lalu ini untuk game menjiplak gambar, ketika garis yang gambar tidak sesuai atau keluar dari bidang menjiplak, maka aplikasi menyediakan menu dengan objek penghapus untuk menghapus garis yang tidak sesuai. Selanjutnya, game mencari perbedaan gambar, ketika objek yang dipilih belum tepat, maka aplikasi akan menampilkan pop-up dengan kata-kata motivasi. Lalu ini untuk game tebak hewan, ketika objek jawaban yang dipilih belum tepat, maka aplikasi akan menampilkan pop-up dengan kata-kata motivasi serta menampilkan gambar hewan dipilih sehingga anak-anak juga dapat menambah pengetahuannya tentang jenis-jenis hewan. Untuk acceptance kriterianya mungkin cukup seperti itu. Untuk Ibu Nurdia mungkin bisa diberikan pendapatnya apakah sudah bisa diterima atau belum? Ya, penjelasannya tadi cukup jelas ya untuk acceptance kriteria, jadi sudah bisa diterima dengan baik. Baik, terima kasih untuk waktunya Nurdia untuk acceptance kriteria hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.